Bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak Pengaruh PW. pertumbuhan itu ada dua, internal sama eksternal. Lalu ini nanti dikaitkan dengan percobaan, ya, percobaan. Jadi biasanya sudah dikasih data hasil penelitian atau hasil percobaan, lalu kalian disuruh membaca data tersebut. Faktor apa sih yang paling berpengaruh? Atau kalian disuruh membuat kesimpulan dari suatu percobaan yang memang sudah dilakukan. Ya, dari di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, saya mengingatkan untuk yang eksternal itu ada nutrisi, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan gaya gravitasi. Ya, ada hormon, auksin, giberelin. Nah, ini kan ada beberapa macam hormon. Nah, ini nanti kalau ada percobaan-percobaan, kamu harus tahu fungsi dari masing-masing hormon ini. Ya, auksin untuk apa sih? Giberelin, sitokinin, asam traumalin. Ya, kalau hormon kalin sendiri ada 4, ada fito, ada kaulo, riso, anto, bunga dan buah. Ya, untuk pertumbuhan cukup itu saja. Jadi menyimpulkan suatu hasil percobaan yang memang sudah dilakukan. Lanjutnya kan setelah pertumbuhan itu masuk materi substansi genetika. Nah, substansi genetika itu yang pertama adalah kamu pelajari struktur DNA, ya. Oke, nah DNA itu tersusun dari beberapa nukleotida. Satu nukleotida, nih ya, satu nukleotida itu terdiri dari gula, basa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen itu ada gua-siti, adenin, nih ade, guanin, sitri, ya. Nah, ini basa purin itu adenin guanin, pirimidin itu basa sitosin dan timin. Ya. Dan yang penting di sini pasti nanti ada gambar struktur DNA. Kamu disuruh menghitung biasanya, menghitung ikatan hidrogen, terus pasangan basa nitrogennya apa, gitu ya. Nah, seperti ini. Double helixnya. Nah, yang seperti ini ya. Ini kan ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen. Nah, antara T dan A ini ada diikatkan oleh 2 ikatan hidrogen. Nah, sedangkan di sini 3 ikatan hidrogen antara G dengan S atau G dengan C. Ya, itu sama. Guanin, sitosin, ada 3 ikatan hidrogen. Oke. Ya, jadi satu nukleotida itu terdiri dari apa aja? Nah, terdiri dari ini satu nukleotida. Kalau disuruh menghitung ada berapa nukleotida ini? 1, 2, 3, 4. Yang di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8. Ya, 8 nukleotida. Oke. Nah, nih. Pasangan S dan G memiliki 3 ikatan hidrogen dan pasangan A dan T memiliki 2 ikatan hidrogen. Lanjut. Nah, ini juga cuma keterangan-keterangan sih, tapi pada intinya kalian harus sudah paham strukturnya ya. Kalaupun dengan gambar itu lebih gampang. Nah, membentuk polaritas, jadi 3 aksen, 5 aksen, dan 5 aksen ke 3 aksen itu memang harus berlawanan ya, supaya double helix. Nah, seperti itu. Nah, ini polaritasnya. Fosfat itu ketemu OH. Maka harus dibalik. Fosfat ketemu OH. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ketentuan Chargaff ini juga penting. Jumlah adenin akan selalu sama dengan timin kan? Dan setiap molekul DNA. Jumlah guanin juga harus sama dengan jumlah sitosin. Kan pasangannya. Jadi kalau nggak sama berarti nggak ada pasangannya. Ya.
Oke. Jumlah purin itu harus sama dengan jumlah pirimidin. Ya, ini AT itu 2 ikatan hidrogen, G dan C itu 3 ikatan hidrogen. Ya, nah ini juga sama ya. Ini 2, ini 3. Berikutnya struktur. Tadi kan sudah struktur. Nah, sekarang replikasi DNA. Replikasi DNA itu ada 3 cara. Dalam replikasi DNA itu kadang dibutuhkan enzim. Enzim helikase itu untuk membuka ikatan DNA, kemudian diikatkan lagi dengan single strand binding protein supaya nggak balik lagi, nggak balik terpilin lagi. Maka ada single strand binding protein. Lalu ada yang berfungsi sebagai lem atau penyambung fragmen DNA yang namanya ligase, ya, dan primase untuk mengkatalisis sintesis primer. Nah, bagaimana caranya? Itu ternyata ada 3 cara ya, ada 3 cara. Semi konservatif, konservatif, dan dispersif. Nah, ini kalau kalian lihat dari warna-warnanya udah gampang ya. Nah, ini aja yang paling gampang nih. Kalau semi konservatif itu satu sebagai pencetak, lalu mencetak yang baru. Nih, ini yang sering kita pakai nih. Kalau konservatif itu dua-duanya langsung mencetak yang baru. Nih. Nah, kalau yang dispersif itu gabungan, jadi saling memutuskan diri lalu menyambungkan diri dengan yang baru dan dua-duanya ke rantai dua-duanya. Ya, ini dispersif secara gambar seperti ini. Oke. Setelah replikasi DNA ini yang sama ya. Setelah replikasi DNA, kita masuk ke bab metabolisme ya. Jadi untuk substansi genetika hanya 2 tadi yang dipelajari. Berikutnya kita masuk ke percobaan-percobaan fotosintesis. Nah, yang pertama Ingenhousz. Ingenhousz itu membuktikan bahwa menghasilkan oksigen ya. Nih, fotosintesis itu menghasilkan oksigen dari gelembung di sini. Nah, perlu perhatikan ya. Nah, bagaimana kalau ditempatkan tempat teduh? Terkena sinar langsung dan ada HNO3. Ini yang paling bagus ya, karena ada stok karbon dioksida. Berikutnya Angelman. Angelman juga melakukan percobaan. Nah, ini yang berkaitan dengan cahaya ya di sini ya. Terkena cahaya warna ungu, kemudian ini terkena cahaya merah dan Spirogyra sel atau aerotaktik bakterianya pada ngumpul. Ya. Lanjut. Percobaan fotosintesis yang ketiga adalah Sachs, iodine Sachs. Ya. Iodine Sachs ini dilakukan untuk menguji apakah daun itu menghasilkan amilum atau tidak. Ya, dengan cara harus direbus dulu dengan air, ya, untuk mematikan sel-selnya. Kemudian setelah itu dilarutkan dulu klorofilnya dengan alkohol. Ya, setelah itu baru ditetesi dengan lugol atau iodin. Akibatnya apa? Kalau berwarna hitam, maka itu mengandung amilum. Ya. Jadi fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan amilum. Percobaan yang keempat adalah Hill dan Blackman. Nah, ini sudah masuk ke proses ya, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana. Reaksi gelap terjadi di stroma atau disebut dengan siklus Calvin. Ya. Jadi pembentukan glukosa itu terjadi di stroma. Ya. Nah. Berikutnya adalah kerja enzim. Tadi siklus Calvin harus di ini ya, harus paham ya. Oh, baru percobaan-percobaan. Nanti masih ada lagi. Berikutnya metabolisme selanjutnya adalah yang kedua, yaitu kerja enzim. Nah, kerja enzim itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, yang lebih penting adalah yang ini nih,
bukan faktor-faktor penghambat atau inhibitor, tapi lebih penting itu adalah yang sifat-sifatnya ya. Jadi suatu protein, katalisator, kemudian tidak tahan panas. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini harus dipahami. Biasanya dengan gambar grafik. Dan biasanya juga kalian diberi data tabel hasil percobaan enzimatis dan kalian disuruh menyimpulkan. Ya, ini tabel grafiknya saya rasa udah masih ingat ya yang seperti ini. Ini kalau suhu kan melengkung begini ya. Kemudian juga pH kan dia tergantung dari jenis apa? Jenis dari enzimnya ya. Kalau konsentrasi enzim, semakin banyak konsentrasi enzim ya reaksinya semakin cepat nih, maka gitu kan. Nah, kalau pengaruh ini konsentrasi substrat biasanya gambarnya seperti ini. Nah, ya kalau ada satu penghambat ya berarti naik turun, naik dulu langsung ke turun ya. Konsentrasi substrat begitu juga. Ini gambar yang ini. Oke, lanjut. Nah, setelah kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kan masuk ke respirasi. Respirasi sel itu kan ada 3 tahap. Glikolisis, daur Krebs, dan transfer elektron. Nah, kamu fokuskan ke sini aja nih. Ya, proses glikolisis seperti apa, daur Krebs seperti apa, kamu sudah punya lagu yang bisa kamu nyanyikan lagi di situ. Prosesnya ya. Glikolisis, daur Krebs, kemudian tempat-tempatnya juga ya. Glukosa menjadi piruvat itu glikolisis. Daur Krebs itu mengubah asetil CoA ya untuk menghasilkan NADH. Kemudian apa ini? ATP gitu ya. Dan selanjutnya akan diolah menjadi ATP melalui fosforilasi oksidatif. Nah, glikolisis sendiri ada beberapa tahap. Ini wajib hukumnya ya, kamu harus hafal. Ya, dari proses glikolisis sampai terbentuknya piruvat. Ya, tahap-tahapannya. Nih, sudah saya di materi yang dulu juga ada ya. Nah, kemudian daur Krebs itu juga diawali dengan dekarboksilasi oksidatif. Ini prosesnya juga harus dipahami ya. Sama ini terjadi di matriks mitokondria ya. Dengan modal asetil CoA dihasilkan NADH dan FADH. Oke, serta ATP ini ya. Mengenai jumlahnya harus bisa. Jumlah ATP-nya berapa, NADH-nya berapa ya. Waktu itu udah pernah diajarin juga dengan cara mengalihkan. NADH itu sama dengan sama dengan 3 ATP ya. Sedangkan FADH sama dengan 2 ya, sama dengan 2 ATP ya. Tinggal kalikan aja modalnya berapa. Transfer elektron ini saya skip aja ya. Ini lewat aja. Yang tadi udah penting. Nah, sekarang fermentasi. Fermentasi itu ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, itu apa yang dipelajari itu adalah prosesnya ya, prosesnya. Nih, tahapan-tahapannya. Ya. Jadi sampai menghasilkan laktat ini dari asetil dari piruvat ya, peristiwa glikolisis dia ke sini ya, menghasilkan sini. Kalau yang sesungguhnya kan dia sampai ke sini ya, tapi dia belok ke sini lalu menghasilkan asam laktat. Sedangkan yang yang alkohol itu glukosa menghasilkan asetaldehid lalu diubah menjadi etanol ya. Nih kan awalnya piruvat. Jadi ATP yang dihasilkan itu dihasilkan 2 ATP dalam 1 molekul glukosa itu dari proses glikolisis. Ya, itu wajib respirasi anaerob atau fermentasi.
Selanjutnya untuk yang metabolisme anabolisme. Anabolisme itu dicontohkan dengan fotosintesis. Nah, proses fotosintesis yang penting apa? Oke, yang pasti ada reaksi terang dan gelap serta Calvin. Nah, fosforilasi siklik dan non siklik. Nah, itu seperti apa? Tuh ya. Nah, lebih penting adalah yang ini, Calvin Benson. Nah, nih, bagan ini ya. Bagan ini kan dari modal CO2 mengubah ribulosa bifosfat ya dengan enzim Rubisco ya menghasilkan 12 PGA, 12 PGAL pegal gitu ya. Dua pegal itu baru bisa menghasilkan glukosa. Makanya muternya dua kali biasanya. Yang ini dibutuhkan 12. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini satu molekul sukros. Nah, ini kalau yang eh, modalnya sebentar. Udah saya salah nih. Bentar, salah ulangin. Nah, ini yang tiga ya tadi yang enam ya langsung enam. Enam berarti menghasilkan satu molekul glukosa dan tiga ini berarti yang ini yang muter dua kali ya. Jadi karbon fiksasi, kemudian chemical reshuffling dan yang ketiga adalah reforming ya, pembentukan kembali. Menghasilkan ini baru menghasilkan 3 GP kan padahal butuh 2 3 GP maka di sini dikalikan 2. Reaksi tahapannya kalau secara teori itu sudah dituliskan di sini ya. Oke. Nah, berikutnya setelah fotosintesis berarti yang kemosintesis nggak usah dipelajari. Ya, lebih kepada fotosintesis dan tahapan siklus Calvin. Berikutnya masuk ke bab selanjutnya, metabolisme itu selanjutnya adalah sintesis protein, substansi genetika ya. Substansi genetika, nah ini proses membentuk protein. Kan ada dua cara ya, dua tahap, transkripsi dan translasi. Nah, di sini nanti kamu nggak disuruh menjelaskan transkripsi itu apa, translasi itu apa, tapi kamu harus tahu maksudnya. Ya, biasanya adalah kamu disuruh membuat yang namanya rantai polinukleotida. Ya, ingat ada kodon, kemudian antikodon, ya, RNAT, mRNA itu yang perlu diingat-ingat ya. Bentar. Nah, di sini ada kodon gitu ya, kodon, kemudian antikodon, ya. Jadi kodon ini kan sama dengan mRNA. Nah, ini adalah asam aminonya, ya. Jadi langsung tidak nanti kamu disuruh menjelaskan tahapan-tahapan kayak gini enggak. Biasanya adalah hanya kalian membuat rantai asam amino dengan diketahui misalnya pencetaknya apa gitu ya. Lanjut ya. Ini tahap. Nah, berikutnya bab selanjutnya adalah reproduksi sel kan. Nah, siklus sel itu kan terdiri dari fase G1, S, G2 dan fase mitosis ya atau mitotic cell. Nah, proses mitosis itu kan terdiri dari 4 tahap, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, apa yang terjadi di profase, metafase, anafase, telofase itu yang harus dipahami ya. Jadi biasanya nanti dengan gambar, nah gambar seperti ini, lalu kalian disuruh menyebutkan itu pada tahap apa sih gambar tersebut itu ya. Ciri khasnya sih gampang. Metafase itu di tengah sejajar. Kalau anafase itu udah ditarik. Telofase udah mulai terbentuk membran inti sel kembali. Ya, sehingga terkesan ada dua. Nah, setelah telofase itu diakhiri dengan
apa ini namanya sitokinesis ya. Jadi pembelahan sitoplasmanya sehingga dihasilkan berapa sel? 2 sel. Ya. Selanjutnya juga pembelahan meiosis ada lesi padidia ya, lesi padidia ya. Nah, di diplotin itu terjadi yang namanya adalah crossing over. Oke, ya. Nah, seperti itu. Lesi padidia. Lalu pembelahan meiosis dibedakan menjadi 2 tahap, meiosis 1 ya dan meiosis 2. Nih, seperti apa nanti tahapannya biasa. Nih, kamu disuruh ada gambar seperti ini, lalu kamu disuruh menjelaskan itu pada tahap apa sih? Gitu. Ya. Reproduksi sel cukup sampai situ, dilanjutkan dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel itu ada beberapa ya. Polimeri, ingat perbandingannya. Polimeri perbandingannya 15:1, kriptomeri 934, epistasis itu 12:31 dan komplementer itu 97. Nah, ini nanti dengan persilangan. Di hibrid. Tapi yang terjadi penyimpangan ya, bukan yang sesuai dengan hukum Mendel. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada istilah test cross. Test cross itu berarti dikawinkan dengan yang apa? Resesif. Nih, test cross. Kemudian ada back cross, ingat-ingat ya, back cross dikawinkan dengan yang dominan. Nah, perkawinan penyimpangan semu Mendel ada atavisme. Nah, ini penting nih. Walnut itu ada RP, kemudian ini rose, itu ada PA, kemudian ini single. Ya, ini sebenarnya adalah R besar, P besar, strip. Yang ini R kecil, P besar, strip. Ya, itu yang benar. Penyimpangan semu hukum Mendel. Lanjutnya pindah silang. Nah, untuk yang pindah silang itu ini menghitung nilai pindah silang ya. Nanti menghitung nilai pindah silang. Dan kelainan-kelainan yang terjadi pada tubuh manusia akibat penyakit menurun ya ataupun yang terpaut kromosom tubuh atau seks ya. Jadi kayak brakidaktili ya, ini penting nih, sisinurea, buta warna, kemudian hemofilia. Nah, golongan darah ini genotipnya penting ya. Terus menghitung jumlah gamet ya. Golongan darah itu kan ada 3, ABO, MN, dan RH ya. RH positif itu ada 2 nih. Kalau RH negatif itu ada 1 doang. Nah, seperti ini. Kemudian ada sifat yang dipengaruhi oleh seks atau kelamin, yaitu pada laki-laki botak itu lebih banyak karena dia disebabkan oleh 2 gen ini, homozigot dominan dan heterozigot. Sedangkan pada wanita itu botak itu hanya disebabkan oleh yang homozigot dominan. Lalu ada penyakit yang terpaut pada kromosom Y, itu ada hipertrikosis, itu nih rambut pada telinga. Itu hanya diderita oleh laki-laki ya, karena terpaut pada kromosom Y. Kemudian ada Webetos ya, kakinya seperti kaki bebek, bebek. Ada selaputnya. Nah, itu hanya pada laki-laki. Selanjutnya, bab selanjutnya adalah mutasi gen. Mutasi gen itu kan ini penting banget nih. Ada transisi, transversi. Kalau transisi itu adalah basa purin diubah menjadi basa purin lainnya. Jadi kan kamu ingat tuh adik gua Siti ya, adik gua Siti. Adik gua itu adalah purin
Siti itu adalah bahasa Pirimidin. Ya, diingat-ingat kalau bahasa Purin diganti bahasa Purin itu namanya transisi. Tapi kalau bahasa Purin ke Pirimidin itu namanya transversi. Ya, diingat-ingat. Nih, bisa dibuatkan gambar seperti ini. Contohnya gampang ya, ada transversi 5678 ya. Pertamanya mengalami replikasi dulu, kemudian ada transisi basa nitrogen 2 dan 4. Terus ada delesi, ada insersi, ya, ada mutasi ganda 3. Nah, contoh-contohnya ini. Terus ada mutasi salah arti, ya. Kemudian mutasi tanpa arti. Mutasi tanpa arti itu artinya dia menemukan codon stop. Masih ingat codon stop aja apa? Apa aja? UAA, UGA, UAK. Ya. UAA, UGA, dan UAK. Nah, itu adalah codon stop. Jadi mengakibatkan mutasi tanpa arti. Kalau salah arti itu berarti dia ada delesi atau insersi tapi mengakibatkan asam amino yang dibaca itu berbeda atau salah arti. Yang disebut dengan missense mutation atau nonsense mutation, itu mutasi tanpa arti. Sedangkan silent mutasi itu tanpa menimbulkan efek apa-apa. Berganti tapi tanpa menimbulkan efek apa-apa. Jadi tetap sama. Ini mutasi ya. Nah, berikutnya ini 2 bab menjelang terakhir itu adalah pro kontra teori evolusi. Jadi Lamarck, V.S. Weismann, kemudian August Weismann gimana, kemudian Lamarck, Darwin. Yang penting kamu paham pendapat-pendapat ketiga tokoh ini. Kalau asal usul kehidupan enggak lagi. Lalu ini bukti evolusi. Bukti evolusi itu nanti bisa dilihat dari anatomi perbandingan, ada homolog dan analog. Ya, mana yang homolog, mana yang analog itu harus bisa menjelaskan. Lalu ada perkembangan embriologi, ada ontogeni, filogeni, ini sudah. Nanti juga ada hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan yang keluar adalah di Hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg rata-rata kemarin udah pada benar. Kalau masih ada yang bingung boleh tanya langsung. Ya. Dan syaratnya apa dan rumusnya seperti apa. Oke. Lalu untuk bioteknologi kan udah ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ya. Jadi perhatikan contoh-contohnya. Kalau untuk yang konvensional itu biasanya kalian disuruh menyebutkan mikroorganismenya apa saja. Ya. Nah, kayak gini. Keju dibuat oleh siapa? Yogurt oleh siapa? Alkohol, cuka. Nah, seperti itu. Nah, ini tabel nih ya. Kemudian kalau untuk yang apa itu bioteknologi modern, kalian lebih diminta nanti menjelaskan proses. Nah, prosesnya sebenarnya gampang. Dari video udah pernah saya jelaskan ya. Gampang pada prinsipnya. DNA rekombinan caranya adalah membuat plasmid atau mengambil plasmid, dipotong, lalu disisipin. Lalu ada yang teknik hibridoma, ini penggabungan 2 sel. Ya, disuntikkan antigen dulu supaya menghasilkan sel-sel limpa yang aktif menghasilkan limfosit. Lalu ada cloning. Nah, cloning itu ada 2 ya, cloning transfer inti atau cloning embrio. Oke. Lalu ada bayi tabung, kemudian pembuatan vaksin, ada pembuatan kultur jaringan, gitu ya. Nah, di sini ada dituliskan juga kelebihan, kemudian kekurangannya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.